Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo dia. Halo Ibu. Jadi kita hari ini les privatnya dia sendiri ya, teman-temannya nggak ada yang datang ya hari ini ya. Iya, pada sakit Ibu. Nggak apa-apa ya, belajar sendiri ya. Nggak apa-apa. Oke, sebelum kita belajar privatnya hari ini, lebih baik kita baca doa dulu dia. Ayo dia, pimpin doanya dia. Marilah kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Dia hari ini ibu bakal. Oke, sebelumnya dia masih ingat ya kemarin kita belajar tentang apa? Tentang cerita novel. Oke, karena kemarin kita belajar tentang cerita novel, sekarang kita belajar tentang cerpen. Oke, kita lanjutin materi kita supaya kita biar cepat selesai ujian, kita selesai libur ya. Oke dia. Ya Ibu. Jadi sebelum ibu memulai pelajaran hari ini, ada pun beberapa tujuan untuk kenapa dia harus belajar cerpen. Itu supaya dia itu bisa mampu mengidentifikasikan unsur intrinsik dalam cerpen. Nah, di sini Ibu bakal ngebahas tentang unsur intrinsik cerpen ya. Nah, terus sebelumnya Ibu udah mengirimkan contoh cerpen di grup ya. Udah dia buka belum? Belum Bu. Yang mana ya Ibu ini? Ada Ibu. Coba dia cek. Ada nggak? Ada ya. Ya ada Bu. Oke, Ada nah Bu. nanti itu bakal dijadiin tugas buat dia, tapi sebelum karena ibu belum menjelaskan apa itu unsur intrinsik, jadi di sini ibu bakal ngejelasin dulu nih apa itu unsur intrinsik supaya dia udah tahu dan bisa mengerjakan apa yang bakal jadi tugas dia nanti ya. Oke, boleh di share screen dia. Ini sudah Ibu. Slide selanjutnya. Oke, jadi unsur intrinsik itu terbagi terjadi adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Nah, unsur-unsur inilah yang membangun karya sastra, unsur-unsur yang secara faktual akan dijumpai jika seorang membaca karya sastra. Nah, unsur-unsur ini ada enam nih. Yang pertama itu ada tokoh, kemudian yang kedua itu ada alur, kemudian yang ketiga itu ada latar, yang keempat itu ada yang kelima itu ada gaya dan ada. Kemudian yang keenam itu ada tema dan taman. Nah, jadi ada enam kan? Nah, Ya. jadi ibu bakal ngejelasin satu persatu dari apa itu tokoh, apa itu alur, apa itu latar, apa itu sudut pandang, tema, dan lain sebagainya ya. Oke, lanjut slide selanjutnya dia. Nah, untuk tema yang pertama itu adalah tokoh dan penokohan. Nah, tokoh itu adalah orang yang melakukan perbuatan dan mengalami peristiwa dalam sebuah cerita pendek. Sedangkan kalau penokohan itu adalah pandangan, sifat, sikap, dan emosi yang dimiliki oleh tokoh yang terdapat dalam cerita pendek. Jadi bedanya itu kayak gini loh. Misalkan ini tokoh di dalam cerita ini adalah dia. Nah, itu yang disebut namanya tokoh. Kalau misalkan penokohan itu lebih ke sifatnya dia, lebih kepribadiannya dia itu seperti apa, terus emosinya dia tuh apakah bisa ditangani dengan baik atau harus cara gimana gitu kan. Nah, itu namanya penokohan. Nah, jadi dia udah bisa belum bedain antara tokoh dan penokohan sekarang. Sudah Bu. Coba gimana apa bedanya? Kalau tokoh itu kan seperti misalnya kitanya sendiri. Nah, kalau Hmm, penokohan itu dari wataknya kita, misalnya kita tuh orangnya jahat atau baik. Gitu. pinter banget ya ampun anak ibu satu ini ya. Makasih. Oke, nah, lanjut. Lanjut ayo biar cepet selesai. Iya, Ibu. Nah,
Enggak, lanjut lagi, lanjut lagi. Tuh. Oke, sekarang kita lanjut bahas ke alur ya. Iya. Nah, alur ini dia bisa diartikan tuh sebagai jalan cerita. Dia kenapa jalan cerita yang sengaja dibuat oleh pengarang sehingga peristiwa-peristiwa yang terjadi secara terjalin secara berkesinambungan. Alur juga dapat diartikan sebagai rangkaian peristiwa yang disusun berdasarkan hubungan kausalitas. Nah, secara garis besar nih, dia mantep-mantep dong. Secara garis besarnya, bentar, bentar. Secara garis, misalkan alur nih kayak misalkan nih ya, enggak, secara garis besarnya. Urutan tahapan alur itu dalam sebuah cerita antara lain seperti berawal dari perkenalan, kemudian muncullah konflik, nah kemudian peningkatan konflik, kemudian juga lanjut ke puncak konfliknya lagi atau klimaks, lalu bisa jadi langsung penurunan konflik dan penyelesaian. Nah contohnya tuh seperti ini, misalkan ya kayak Wulan dan Fadel misalnya ya. Nah dia ini kan berawal dari perkenalan kan, ya kan, ya kan dia. Iya, Ibu. Nah, berawal dari perkenalan. Terus udah kenal-kenal segala macam, terus tiba-tiba klop, deket segala macam kan, nyambung segala macam. Nah, entah tiba suatu saat nanti tuh bakal ada konflik di antara mereka. Entah itu si cowoknya yang selingkuh, entah si cowoknya itu apa main apa segala macam belakang si cewek ini kan. Jadi kayak itu bakal jadi konflik tuh ya dalam hubungan mereka kan. Nah, Iya. terus terus makin makin lama tuh makin bakal jadi peningkatan lagi tuh, makin si cewek ini makin marah, si cowoknya bakal makin jadi keras jadi ya kan. Nah, jadi mereka tuh bakal jadi apa ya, nggak nyambung lagi lah, nggak, pokoknya berantem terus sampailah di puncak banget. Nah sampai mungkin mereka udah sama-sama capek, terus udah sama capek, terus mereka udah mau nurunin egonya kayak udahlah baikin aja lah segala macam. Nah mungkin itulah bisa disebut sebagai penurunan konflik. Jadi mereka mulai reda, udah bisa ngerti satu sama lain kayak ya udahlah gitu kan. Jadi itu penurunan konflik. Nah, ya berujung ke penyelesaian. Nah, mereka mungkin menyelesaikan secara baik-baik, mereka berbaikan lagi, mereka bisa temenan lagi. Nah, jadi gitu. Jadi alur itu tuh kayak alur harus maju gitu. Kalau misalkan alur mundur, ada juga alur mundur. Misalkan alur mundur itu berarti si Fadel ini dia balik ke masa lalunya gitu kan. Jadi dia tuh Mantannya, Ibu. iya ke mantannya itu. Jadi dia tuh balik lagi ke masa lalu. Jadi dia nggak mau melihat masa depan. Dia nggak mau melihat maju ke depan itu seperti apa ya kan? Bener kan? Iya, Nah, jadi betul, Ibu. ngerti kan? Dia juga pasti ada cowok kan. Nah, Iya. mungkin dia dia mungkin sekarang lagi di fase ini mungkin ya lagi di peningkatan konflik kali ya. Iya. Nah, sudah ngerti apa itu alur? Alur tuh, ya itu tadi yang diceritakan seperti eh, cerita nyata itu sendiri. Iya, paham, Bu. Paham ya dia ya pokoknya ya. Iya, Ibu. Nah, ya sudah, karena nggak paham, kita lanjut ke latar coba. Ini pulau. Nah, kalau latar ini, lanjut ke bagian latar, menurut KBBI itu latar merupakan keterangan mengenai waktu, ruang, dan suasana terjadinya lakuan dalam karya sastra. Nah, suasana ini nih bisa menjadi tiga tuh. Pertama itu adalah latar tempat, kemudian adalah latar waktu, kemudian adalah latar sosial. Kalau latar tempat itu misalkan dia pagi hari ini mau pergi ke kampus pada hari Senin tanggal 18 Mei 2022 pada pukul sekian sekian sekian. Nah, jadi latar tempatnya itu berada di kampus Aku. karena tempat tempat yang dia mau tuju. Nah, Ya, kalau misalkan latar waktu itu tuh dia eh, pada hari apa, tanggal berapa, jamnya berapa, itu waktu yang dia tentukan untuk ke kampus pada hari itu. Ngerti nggak dia? paham, Ibu. Ngerti ya? Ngerti, Harus ngerti ya? ngerti dong. Nah, ngerti dong. Oke, bagus. Lanjut. Ah, pinter banget anak ibu saat ini. Iya dong. Sudut Kalau sudut pandang ini lanjut kita ke sudut pandang karena ibu belum memahami banget apa itu sudut pandang. Nanti kita kita, kita skip dulu aja ya. Kita lanjut lagi. Ibu pinter banget. Ya, Terima kasih ya.
Iya, lanjut Ibu. eh oh, enggak, bukan, bukan. Tema dan amanat. Mana Ibu? Habis Ibu. Nah, tema dan amanat tadi. Ini. Nah, Kak, tema dan amanat ini menurut Wiyatmi 2008, tema ini merupakan makna cerita dapat dibedakan menjadi tema jasmania, tema organik, tema sosial, tema ketuhanan. Jadi banyak ya dia tema tuh banyak. Entah temanya tentang apa ke Islam-Islami gitu kan, entah juga lagi romantis-romantisnya kayak gitu kan. Nah, jadi dan di setiap tema itu pasti ada amanat. Nah, amanat itu tuh misalkan dia lagi nonton film apa, nonton baca cerpen apa gitu kan. Nah, itu dia tuh pasti nemuin tuh amanat apa sih yang dikasih Aduh. oleh dia untuk si pembaca. Kenapa kenapa sih dia membuat sebuah karya cerpen kalau nggak ada amanatnya yang mau disampaikan kepada pembacanya ya kan? Iya, Ngerti kan dia sekarang apa apa saja itu unsur intrinsik, ngerti Ibu. ngerti ya? Ya, Nah, karena dia sudah ngerti dan ini waktu kita udah mau selesai ya, udah mau habis. udah sejam setengah ini kita. Ah ya, dia ada yang mau ditanyain nggak apa tentang materi kita hari ini? Sudah jelas Ibu, sudah paham. Sudah paham ya? Ibu Ya, menjelaskannya juga sangat amat paham ya, sangat amat ya, enak. iya, enak banget Bu. Oke, karena berhubung dia sudah ngerti juga, ini waktu kita udah terbatas, udah mau selesai. Sudah ketemu Kita dia dan akhirkan ya ini. pertemuan kita hari ini. Sebelumnya itu kan Ibu sudah memberikan eh, contoh cerpen ya ke dia ya. Nah, Ya, bahkan tugas rumah dia harus mencari unsur intrinsik dari cerpen itu. Pokoknya dia harus mencari tokohnya siapa, terus wataknya itu seperti apa, temanya, amanatnya, alurnya, tempatnya dia harus cari. Besok, nggak besok, untuk pertemuan minggu depan dia harus kumpul ke Ibu ya. iya Ibu, siap. Jadi ya, oke Ibu tutup ya. Makasih ya dia untuk pertemuan kita hari ini ya. Iya Ibu. Sama-sama dia. Terima kasih Ibu. Oke Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Yeay.